Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Serba Review TV. Bagi yang baru gabung, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel saya. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih teman-teman. Oke, langsung saja kita pada intinya yang akan saya share kali ini untuk teman-teman semua ya, khususnya yang kena di PHK. Aturan baru JHT baru bisa dicarikan usia 56 tahun. Bagaimana jika peserta di PHK terselubung atau telah meninggal? Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker menerbitkan aturan baru tentang pencairan dana jaminan hari tua atau JHT. Melalui aturan itu, kini dana JHT baru bisa dicairkan ketika peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sostek memasuki masa pensiun, yakni usia 56 tahun guys ya. Kebijakan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Aturan itu ditekan Menaker Ida Pausia pada 2 Februari 2022. Ilustrasi cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan baru terkait tata cara dan persyaratan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, selama ini peserta selalu mencairkan manfaat JHT sebelum masuk usia pensiun. Oke, biasanya teman-teman kalau kita udah di PHK dan tidak bekerja di perusahaan tersebut dan kita mau buka usaha kecil-kecilan dan kita pasti butuh yang namanya dana JHT untuk modal usaha kita setelah kena PHK ya. Itu teman-teman ya. Sekarang nggak bisa teman-teman ya. Dalam pasal 2 Permenaker nomor 2 tahun 2022 disebutkan bahwa dana JHT dibayarkan kepada peserta jika mencapai usia pensiun mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Oke. Jadi gini teman-teman, bisa dicarikan kalau sudah masuk usia pensiun di 56 tahun atau si pekerja tersebut mengalami cacat total ya di tempat pekerjaannya, baru dia bisa klaim dana JHT-nya ya, atau meninggal dunia juga bisa klaim dana JHT-nya ya. Kemudian pada pasal 3 dikatakan manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 tahun ya. Lantas bagaimana jika peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia 56 tahun? Menurut pasal 8 Permenaker dana JHT bagi peserta yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris peserta. Ahli waris yang dimaksud meliputi janda, duda, atau anak. Apabila tidak ada janda, duda, atau anak, maka manfaat JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut. Keturunan saudara peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai sederajat. Oke. Kedua, saudara kandung, mertua, dan pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh peserta. Kemudian, jika pihak yang ditunjuk dalam wasiat peserta tidak ada, dana JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pengajuan pencairan dana JHT oleh ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia harus melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, surat keterangan kematian dari dokter atau pejabat yang berwenang, surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang atau surat penetapan ahli waris dari pengadilan, kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya dari ahli waris, dan kartu keluarga. Apabila peserta yang meninggal dunia merupakan warga negara asing, pengajuan pencairan dana JHT dilakukan oleh ahli waris peserta dengan melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang, surat keterangan ahli waris dari kantor perwakilan negara tempat peserta berasal, dan paspor atau bukti identitas lainnya dari ahli waris. Oke, manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta atau ahli warisnya jika peserta meninggal dunia. Demikianlah pasal 13 Permenaker nomor 2 tahun 2022. Adapun peraturan menteri ini
mulai berlaku setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni 2 Mei 2022. Lantas bagaimana dengan PHK terselubung? Apakah bisa dana JHT mereka dicairkan? Kalangan pengusaha tak memungkiri bahwa langkah pemutusan hubungan kerja atau PHK tak semuanya dilaporkan oleh pengusaha ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Sehingga kondisi di lapangan jumlah pekerja yang di PHK lebih besar dari data yang disampaikan pemerintah. PHK terselubung, sudah banyak pelayan-pelayan di mall langsung di PHK, diberi sebulan 2 bulan gaji selesai, kata Wakil Ketua Kadin Indonesia Joni Darmawan. Sehingga ia sangat yakin jumlah PHK yang sebenarnya jauh lebih besar dari data-data yang dirilis pemerintah. Kadin Indonesia mencatat jumlah PHK dan dirumahkan lebih dari 6 juta orang. Bayangkan teman-teman, 6 juta orang di PHK gara-gara COVID-19 ini ya. Di zaman COVID-19 ini sangat susah untuk mencari pekerjaan karena semua perusahaan mengurangi para pekerja. Bahkan beberapa perusahaan memilih untuk tidak produktif selama virus COVID-19 ini. Bagaimana dengan nasib para pekerja yang di PHK terselubung tersebut setelah di PHK oleh si perusahaannya? Mau cari pekerjaan lagi setelah di PHK susah. Karena virus COVID-19 ini yang tidak tahu kapan berakhirnya. Sedangkan kebutuhan hidup terus meningkat. Mau buka usaha kecil-kecilan tidak punya modal. Uang pesangon cuma dapat 1 atau 2 bulan gaji pokok. Mau cairkan dana JHT? Tidak bisa, harus menunggu usia pensiun di 56 tahun. Kenapa? Gini teman-teman, kita bahas sedikit ya tentang PHK terselubung ini. Soalnya banyak banget PHK terselubung di Indonesia di zaman COVID-19 ini teman-teman, termasuk saya pribadi. Oke, kita biar nggak tegang ketawa dulu teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, kalau yang dimaksud PHK terselubung itu begini. Jadi dari perusahaan itu dia tidak mau PHK atau PHK sesuai peraturan pemerintah atau Denmarker itu ya. Dia tidak mau, karena apa? Karena nanti perusahaan juga banyak mengeluarkan dana untuk bayar PHK tersebut. Apalagi kalau orangnya udah kerja sampai puluhan tahun di perusahaan tersebut ya, dan pas juga dananya tuh gede banget gitu ya. Nah sekarang perusahaan itu banyak mengakalinya begini teman-teman. Jadi gimana caranya si karyawan tersebut dibikin nggak betah di perusahaan tersebut kerjanya gitu ya, atau dipaksa suruh mengundurkan diri secara hormat, katanya begitu, mengundurkan diri gitu. Dan pengalaman saya pribadi, saya sendiri pun minta saya di PHK, mereka tidak mau teman-teman ya. Perusahaan tuh malah maunya mengundurkan diri aja gitu ya. Kamu bikin surat pengunduran diri kalau sudah tidak mampu atau tidak mau lagi untuk bekerja di sini. Ya saya bilang saya masih mampu kerja di situ dan masih mau bekerja di situ gitu ya. Tapi mereka nggak mau tahu gitu. Akhirnya saya dibikin nggak betah dan akhirnya ya gitulah ya perusahaan ya dicaci maki atau gimana lah gitu. Dan akhirnya ya udahlah saya memilih resign dan saya ngalah jadinya ya. Padahal saya sudah bekerja di perusahaan tersebut kurang lebih 7 tahunan teman-teman ya. Nah, benar sih yang apa yang saya tulis ini ya gitu. Kalau menurut saya pribadi, tapi kalau untuk teman-teman, saya nggak tahu ya, mungkin kepribadian teman-teman dan keuangan teman-teman juga berbeda dengan saya gitu ya. Sekarang sih untuk apa namanya, jangankan untuk mencari pekerjaan teman-teman ya, setelah di PHK dari perusahaan tersebut di zaman COVID gini, susah banget untuk nyari pekerjaan penggantinya gitu ya, gitu susah karena perusahaan tuh banyak yang tutup karena COVID ini nggak tahu kapan selesainya gitu ya. Oke teman-teman, begitu aja dulu untuk sharing kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Teman-teman yang mau tanya-tanya boleh nanti di chat aja ya gitu, atau di komentar. Siapa tahu nanti kita bisa saling sharing teman-teman. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.